Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan mengenai praktek strategi pembelajaran sejarah selama pandemi COVID-19. Kami berasal dari kelompok 5, yaitu yang terdiri dari saya, Khalisatun Zahra, dan teman saya, Doni Jeremia Manurung, dari kelas A reguler 2019 Pendidikan Sejarah. Adapun dalam strategi pembelajaran sejarah selama pandemi tersebut, kami menggunakan model pembelajaran project-based learning. Model pembelajaran project-based learning ini merupakan pembelajaran berbasis project yang mana dapat melatih siswa untuk dapat berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah dan sekaligus membuat suatu produk. Model project-based learning ini dapat dijadikan sebagai alternatif dalam penyesuaian pembelajaran daring selama COVID-19. Kemudian, adapun media yang kami pakai yaitu media pembelajaran berupa peta konsep dan juga video pembelajaran mengenai materi yang berkenaan dengan pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, kami juga memakai materi pembelajaran sejarah yaitu langkah-langkah dalam penelitian sejarah dan penugasannya berupa pembuatan vlog mengenai praktek dari langkah-langkah dalam penelitian sejarah tersebut. Nah, untuk itu mari kita simak bagaimana praktik dalam strategi pembelajaran sejarah selama pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bo. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita memulai pembelajaran hari ini dengan membacakan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, baik anak-anak, pada hari ini kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu mengenai langkah-langkah dalam penelitian sejarah. Nah, sebelum kita masuk kepada langkah-langkah dalam penelitian sejarah, Ibu mau bertanya dulu, ada yang tahu nggak pengertian dari penelitian sejarah? Kamu, Fitria, coba dijelaskan bagaimana? Menurut saya penelitian sejarah itu penelitian yang dilakukan oleh para sejarawan, Bu. Terus ada langkah-langkah yang harus dilakukan gitu oleh para sejarawan seperti heuristik, verifikasi, interpretasi, dan yang terakhir historiografi, Bu. Oke, baik. Penjelasan dari Fitria tadi benar ya, bahwa penelitian sejarah itu sama seperti penelitian-penelitian yang lain gitu, bahwa penelitian sejarah di sini adalah kita meneliti apa yang terjadi pada masa lalu gitu. Kemudian adapun tujuan pembelajaran dalam materi ini yang pertama diharapkan kepada peserta nantinya akan dapat menjelaskan pengertian dari penelitian sejarah, kemudian mendeskripsikan langkah-langkah penelitian sejarah, selanjutnya melakukan wawancara terhadap narasumber, yang keempat menyusun laporan, dan nantinya di sini juga kita diharapkan membuat suatu proyek berupa vlog, dan yang terakhir dapat mempresentasikan hasil dari proyek tersebut. Nah, kemudian agar kita lebih paham apa-apa saja langkah-langkah dalam penelitian sejarah, di sini Ibu akan menampilkan peta konsep. Nah, ya bentar ya, kita share screen dulu peta konsepnya. Nah, sudah terlihat anak-anak? Di sini sudah ada peta konsep. Yang pertama itu ada pemilihan topik, kemudian heuristik, kemudian terbagi lagi, dan selanjutnya ada verifikasi, yang keempat ada interpretasi, dan yang terakhir itu ada historiografi. Nah, boleh dilihat nih apa-apa saja, biar tergambar terlebih dahulu gitu, apa saja sih yang mau kita bahas gitu. Nah, mungkin agar pemahaman kita lebih
dalam lagi, di sini Ibu akan menampilkan video pembelajaran mengenai langkah-langkah dalam penelitian sejarah. Nah, kepada murid Ibu tadi yang Ibu tugaskan untuk men-share screen, boleh di-share screen media pembelajaran yang telah Ibu buat. Sudah terlihat, Bu? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai salah satu materi dalam mata pelajaran sejarah, yaitu mengenai langkah-langkah dalam penelitian sejarah. Sebelum kita mengetahui langkah-langkahnya, kita harus tahu terlebih dahulu mengenai apa pengertian dari penelitian sejarah. Penelitian sejarah adalah penelitian yang dilakukan melalui teknik pengumpulan data dan evaluasi data secara sistematis untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memahami peristiwa yang terjadi di masa lalu. Setelah kita mengetahui pengertian dari penelitian sejarah, maka kita akan masuk kepada pembahasan langkah-langkah dalam penelitian sejarah. Ada 5 tahapan yang perlu kita ketahui dalam melakukan penelitian sejarah. Yang pertama yaitu pemilihan topik. Sama halnya dengan penelitian ilmiah lainnya, langkah awal yang dilakukan dalam penelitian sejarah adalah menentukan topik. Pemilihan topik yang akan diteliti harus layak menjadi bahan penelitian, bukan pengulangan atau duplikasi dari macam-macam penelitian sejarah yang telah ada sebelumnya. Topik penelitian harus suatu hal yang baru dan diharapkan dapat memberikan informasi atau teori baru. Untuk mengarahkan dan ketersediaan sumber penelitian yang banyak, kamu bisa mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, what? Apa yang akan diteliti? Yang kedua, who? Siapa yang akan diteliti? Yang ketiga, where? Di mana penelitian sejarah akan dilakukan? Yang keempat, when? Kapan batasan waktu atau periodisasi objek penelitian yang dilakukan? Yang kelima, why? Mengapa memilih topik penelitian tersebut? Dan yang terakhir, how? Bagaimana hal itu terjadi? Pertanyaan ini mengarah pada berbagai faktor yang membuat masalah atau peristiwa sejarah itu terjadi. Langkah kedua di dalam penelitian sejarah adalah heuristik. Dalam kegiatan penelitian sejarah, heuristik berarti kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan menghimpun jejak-jejak masa lalu berupa sumber-sumber sejarah. Berdasarkan cara memperolehnya, sumber-sumber sejarah terdapat berupa sumber primer dan juga sumber sekunder. Sumber primer merupakan sumber yang datang langsung dari sumber pertama. Sumber primer dapat berupa keterangan langsung dari pelaku dan saksi sejarah, dokumen asli, laporan atau catatan, foto, benda peninggalan, film, dan artefak. Sedangkan sekunder adalah informasi yang diperoleh dari pihak kedua seperti buku, koran, majalah, ensiklopedia, tinjauan penelitian, dan referensi-referensi lainnya. Setelah data terkumpul dan terorganisasi dengan baik, proses berikutnya adalah menguji keaslian dan keabsahan data. Proses ini lazim disebut dengan
dengan verifikasi atau kritik sumber. Setiap sumber harus diuji keaslian dan keabsahannya, karena bisa saja setiap sumber yang telah ada dapat dipengaruhi oleh prasangka, kondisi ekonomi, dan ide politik saat penelitian berlangsung. Dalam tahapan kritik sumber, verifikasi ini terdapat dua cara melakukan kritik sumber. Yang pertama adalah kritik eksternal, yaitu kritik terhadap keaslian informasi atau dokumen seperti bahannya dan orangnya. Kemudian yang kedua, kritik internal. Kritik internal adalah kritik atau verifikasi terhadap kredibilitas atau keterpercayaan data. Jadi pada saat ini menyangkut isi informasi apakah dapat dipercaya atau tidak. Adalah interpretasi. Artinya penafsiran suatu peristiwa untuk memberikan pandangan teoritis terhadap suatu peristiwa secara berdasarkan fakta yang ada. Fakta-fakta sejarah itu kemudian disusun sehingga menjadi rangkaian yang berhubungan, selaras, dan masuk akal. Dalam interpretasi, ada dua macam bentuk interpretasi. Yang pertama, interpretasi analisis, yaitu menguraikan semua sumber yang ada, menganalisis beberapa kemungkinan yang terkandung dalam suatu sumber sejarah. Kemudian yang kedua, interpretasi sintetis, yaitu menyatukan semua sumber yang ada. Beberapa yang ada dikelompokkan menjadi satu dengan realisasi konseptual. Proses interpretasi dan penyusunan fakta bersifat selektif. Fakta yang dipilih adalah fakta yang relevan dengan topik penelitian. Adalah historiografi. Pada tahap historiografi, fakta-fakta yang telah dikumpulkan dikritik dan diinterpretasi kemudian disajikan dalam bentuk ulasan ditulis, sistematis, dan bermakna. Menurutnya, terdapat dua penulisan historiografi, yaitu pertama historiografi deskriptif naratif, di mana artinya penulisan sejarah hanya berisi narasi kronologis fakta peristiwa yang telah diinterpretasikan tanpa ada suatu analisis yang mendalam terhadap peristiwa tersebut. Yang kedua, historiografi deskriptif eksplanatif atau deskriptif argumentatif, yang dimana artinya narasi peristiwa diberi bobot tambahan, yaitu analisis peristiwa. Analisis itu terutama berfokus pada hubungan sebab akibat serta dampak bagi generasi pada peristiwa itu jadi serta bagi generasi setelahnya. Nah, sudah dilihat tadi oleh kalian semua mengenai penjelasan dari 5 tahapan dalam penelitian sejarah. Mungkin akan Ibu jelaskan sedikit lagi gitu kan, bahwa memang ada 5 tahapan yang harus kita lakukan dalam penelitian sejarah. Yang pertama tadi adalah pemilihan topik. Nah, sebelum kita memang melakukan semua penelitian, kita harus menentukan topik. Topik apa sih yang mau kita gunakan gitu kan. Nah, dalam pemilihan topik ini kita juga harus melihat apakah sumbernya ada gitu. Jangan ketika kita sudah memilih topik yang menarik, namun sumbernya tidak ada gitu. Nah, yang kedua itu ada heuristik. Nah, heuristik ini adalah mengumpulkan data. Di sini datanya ada 2, yaitu primer dan juga sekunder. Data sekunder merupakan data yang kita peroleh dari orang pertama gitu. Seperti misalnya kita mewawancarai orang yang menjadi saksi atau mereka lah yang mengalami kejadian tersebut. Kemudian bisa juga berupa dokumen-dokumen. Selanjutnya yang kedua itu ada data sekunder berupa seperti koran atau buku-buku yang telah ditulis atau juga bisa berupa berbentuk penelitian-penelitian. Nah, setelah
data-data tersebut terkumpul, kita akan masuk kepada tahapan verifikasi. Nah, verifikasi di sini berarti menguji keaslian atau keabsahan data. Jadi setelah kita mendapatkan sumber tadi, kita harus menguji nih apakah ini benar atau tidak gitu. Apakah ini asli? Karena kan terkadang sumber-sumber yang telah ada itu bisa saja itu dipengaruhi oleh keadaan politik atau keadaan ekonomi saat itu. Selanjutnya yang keempat ada interpretasi. Nah, di sini berarti interpretasi ini penafsiran dari peristiwa yang telah kita teliti tadi gitu. Dan yang terakhir itu adalah historiografi. Nah, historiografi ini berarti penulisan dari semua yang telah kita teliti, maka akan kita tuangkan ke dalam sebuah tulisan. Nah, itu tadi kan penjelasan dari langkah-langkah dalam penelitian sejarah. Sekarang Ibu ingin bertanya gitu kan kepada anak-anak sekalian, kira-kira ada nggak permasalahan yang perlu diteliti di sekitar kalian? Coba mungkin Ibu mau nanya satu-satu gitu ya, apakah ada gitu yang mau diteliti gitu. Mungkin Ibu mau bertanya kepada Prisai nih, gimana Prisai, apakah ada gitu kan sesuatu yang menurut kamu perlu nih kita teliti gitu? Kalau sepengetahuan saya, kalau di kampung saya itu nggak ada, Bu. Cuman seperti yang saya lihat gitu, di luar-luar sana ya, setelah saya melewati berbagai perjalanan yang panjang gitu dalam hidup ini, saya tertarik dengan hal-hal yang boleh dijadikan sejarah, tetapi tidak, orang-orang tidak mempedulikan itu. Seperti contoh, saya pernah datang ke suatu tempat yang memang itu tempatnya itu di kawasan-kawasan Kamanzah ya. Tempatnya itu tidak dipedulikan gitu. Maksudnya tidak dipedulikan, harusnya itu bisa dijadikan sejarah. Kenapa bisa dijadikan sejarah? Karena berbagai sumber yang saya dapatkan, tempat itu bekas peninggalan dari Belanda gitu. Seperti itu, Bu. Kalau dari saya, pengalaman saya. Oke. Terima kasih. Mungkin terima kasih ya Prisai. Mungkin dari situ bisa sih Prisai meneliti itu, namun harus pastikan dahulu gitu kan, ada nggak sumbernya. Karena tadi seperti yang kita bahas gitu kan, kita boleh nih yang Prisai bilang kan penelitiannya menarik, namun kita harus lihat ada nggak ya sumbernya. Nanti jangan udah kita tentukan tapi nggak ada sumber itu. Oke, terima kasih Prisai. Kemudian mungkin Ibu mau bertanya kepada Lulu. Gimana Lulu? Baik Bu, di sini saya tertarik untuk meneliti tentang perkembangan COVID-19 di Lubuk Pakam seperti itu Bu. Oh, oke. Karena Itu bisa ya kan? Karena ya lanjut. Gimana lu? di sini saya ingin meneliti tentang bagaimana perkembangan jumlah penderita COVID yang ada di Lubuk Pakam di daerah saya sendiri. Nah, di situ saya ingin melihat bagaimana masyarakat itu menerapkan protokol kesehatan yang sebenarnya sudah diwajibkan oleh pemerintah. Seperti itu, Bu. Nah, dari yang Lulu sampaikan, itu memang seperti yang kita alami sekarang gitu kan, itu ada COVID-19. Dan itu ya sangat baik ya kita teliti, karena itu memang sih udah banyak juga yang teliti, tapi kan mungkin yang di Lubuk Pakam itu baru Lulu yang teliti gitu kan. Nanti penelitian-penelitian tersebut yang udah Lulu lakuin, bisa jadi tuh jadi informasi yang dibutuhkan oleh orang lain. Nah, mungkin terakhir ya Ibu mau nanya ke satu orang lagi. Ini yang lain pada nggak hidup kamera nih. Yang hidup kamera nih, si Fitria. Gimana Fitria? Kalau saya ya Bu, karena di sini banyak SMA yang berdekatan gitu Bu, jadi ada tawuran gitu Bu, antar pelajar gitu. Dan tawuran itu udah sering terjadi, udah lama sekali terjadi kayak gitu. Jadi udah kayak sejarah gitu Bu. Soalnya udah dari angkatan-angkatan sebelumnya juga udah mulai terjadi sampai sekarang kayak gitu. Karena COVID aja ini jadinya udah mulai berkurang kayak gitu. Oke, baik. Itu juga boleh ya kan, karena itu ya masih termasuk penelitian gitu kan. Yang penting dalam
judul-judul yang anak-anak sampaikan tadi itu mengikuti dari 5 langkah tersebut gitu. Nah mungkin jadi gini kan, tadi kan Ibu harap ya kan, anak-anak yang lain mungkin ya kan, selain dari 3 orang ini, itu tahu gitu kan, apa sih permasalahan yang harus diteliti gitu kan, apa sih kira-kira kayak Ibu gitu kan, Ibu tinggal di daerah Tanjung Pura gitu kan, Ibu mau nih neliti, ada kerajaan Langkat gitu kan, yang dia sekarang itu Mandua Langkat gitu kan. Nah, itu memang ada sih penelitiannya, cuman ada beberapa yang belum dibahas gitu, seperti ada gerbangnya gitu kan, kemudian ada juga rumah sekretaris sultan gitu kan di sebelah sekolah Ibu gitu. Jadi itu kayak ya kita harus analisis tuh apa sih permasalahan, apa sih yang sesuatu yang baru gitu. Tapi jangan lupa kita harus mencari informasi atau sumber yang jelas gitu, jangan nanti nggak ada sumber. Nah, jadi selanjutnya gitu kan anak-anak, di sini karena kita tadi sudah menganalisis ya apa sih permasalahan yang ada di sekitar kita gitu kan. Jadi di sini Ibu ada mau memberi penugasan, penugasannya itu berupa project gitu kan. Nah, projectnya itu bagaimana Bu? Jadi nanti begini, pada minggu ini sehabis pembelajaran ini anak-anak akan Ibu minta untuk menyusun kerangka pembuatan vlog. Nah, jadi project kita adalah pembuatan vlog. Jadi di sini nanti anak-anak sekalian itu Ibu minta untuk melakukan penelitian, tapi penelitiannya itu di-vlogin gitu. Maksudnya apa yang mau kita lakuin kan, misalnya kayak wawancara, kemudian kita studi pustaka juga itu termasuk harus kita vlog nanti. Kan kenapa sih Ibu memilih project vlog? Karena ini termasuk salah satu yang menurut Ibu lagi berkembang gitu ya kan, vlog membuat video gitu kan. Jadi kita campurkan hal tersebut. Makanya misalnya nanti kayak dulu ya kan mau tentang COVID ya kan, dulu bisa tuh mendatangi orang-orang di sekitar untuk mewawancarainya gitu. Nanti itu di videoin gitu kan. Nanti kalian juga ngomong-ngomong gitu. Nah, jadi nanti bentuk penugasan kita seperti itu. Kemudian untuk minggu ini ya kan, untuk minggu depan agar dikumpulkan, silakan anak-anak sekalian susun konsep bagaimana sih vlog yang akan dibuat, kira-kira siapa sih yang mau diteliti gitu kan, mau di mana diteliti gitu. Jadi nanti minggu depan akan kalian kasih tahu ke Ibu, kemudian akan Ibu koreksi, dan untuk selanjutnya kalian tuh bisa untuk melakukan penelitian tersebut. Nah, mungkin hanya itu pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat kepada anak-anak sekalian. Jangan lupa mengerjakan tugas yang Ibu berikan, yaitu membuat konsep. Kita jumpa lagi minggu depan. Sebelum kita mengakhiri materi pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Kita jumpa lagi pada mata pelajaran sejarah, masih dengan materi langkah-langkah dalam penelitian sejarah. Nah, seperti yang Ibu tugaskan minggu lalu gitu kan, kita akan membahas konsepan yang telah kalian buat gitu kan. Jadi Ibu mau lihat dulu nih, gimana sih konsepan kalian gitu. Jadi hari ini kita nggak lama-lama juga pembelajarannya, karena nanti setelah konsepannya Ibu setujui dan Ibu revisi, maka kan boleh langsung untuk melakukan penelitian. Nah, mungkin Ibu mau bertanya kepada Lulu, gimana Lu mengenai konsepan dari penelitiannya? Ya, Bu. Gimana Lu konsepan dari penelitiannya, mau dilakukan seperti apa? Mau wawancara ke siapa? Dan kapan, di mana? Baik, Bu. Di sini saya sudah mempunyai konsep tentang penelitian yang akan saya lakukan, di mana saya akan meneliti tentang pelaksanaan protokol kesehatan
di daerah saya di Lubuk Pakam sendiri. Dan konsep yang sudah saya buat itu saya akan mungkin mendatangi beberapa tempat umum yang biasa didatangi oleh orang-orang seperti itu, misalnya seperti pasar, tempat ibadah seperti itu, dan mungkin saya akan melakukan wawancara kepada orang-orang di situ tentang pelaksanaan protokol yang mereka lakukan selama pandemi COVID-19 ini. Begitu konsep dari saya, Bu. Terima kasih. Oke, menurut Ibu apa yang sudah dirancang, dikonsep oleh Lulu sudah baik ya gitu. Jadi nanti lu jangan lupa gitu kan untuk di-videoin proses wawancaranya gitu kan. Kemudian misalnya ada hal-hal lain gitu kan dalam mencari sumber, kalau misalnya mencari data di internet gitu kan juga ya kamu videoin aja gitu kan. Kamu lagi cari sumber nggak apa-apa. Yang penting kamu ngevlog. Pasti semua udah tahu kan ngevlog itu gimana. Nah, mungkin selanjutnya ya Ibu mau nanya Dita. Kamu gimana Dita? Kayaknya kamu bandel ini Dita. Bu, Ibu jangan seujon sama saya ya, Bu. Meskipun saya kelihatannya bandel, sebenarnya konsep video saya itu udah paling mantap, Bu. Yakin saya. Jadi, Bu, saya tuh rencananya mau meneliti tentang, di daerah saya tuh, Bu, ada kayak batu gitu kan. Batunya tuh berpotensi jadi cagar budaya gitu, jadi sumber sejarah. Nah, jadi saya mungkin untuk sebagai sumber yang bisa diwawancara itu saya mau bermitra dengan Badan Arkeolog Sumatera Utara, Bu. Jadi nanti kan biasanya Badan Arkeolog itu punya penerjemah gitu kan, Bu. Nah, jadi nanti saya bekerja sama dengan mereka untuk menerjemahkan prasasti yang di daerah saya ini tuh sebenarnya mengandung cerita apa gitu. Oh, oke Dita. Bagaimana Bagus ya. menurut Ibu? Konsepan kamu bagus gitu kan. Kamu mau bekerja sama dengan arkeolog. Jadi nanti ketika kamu pas udah jumpa arkeolog itu juga nanti kamu vlogin gitu kan. Terus pas kamu nengokin batunya juga kamu vlogin, silakan nggak apa-apa gitu kan. Nah, jadi semua kegiatan kamu dalam penelitian itu silakan kamu vlogin gitu, kamu videoin gitu. Nah, kalian juga boleh tuh ya kan berkreasi gitu kan. Halo guys, gitu-gitu nggak apa-apa, silakan aja gitu. Jadi Ibu memberi kebebasan sih gimana kalian buat videonya gitu. Nah, mungkin yang lain ya kan karena waktu kita sudah mau habis ya kan, yang belum sempat menjelaskan gimana konsepannya bisa WA Ibu atau nanti di jam lain mungkin kita bisa ada tambahan jam ya kan. Kemudian kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, jangan lupa sehabis ini silakan langsung melakukan penelitian dan jangan lupa video, dan videonya nanti silakan diupload ke YouTube, dan minggu selanjutnya tidak minggu selanjutnya, ini kan minggu kedua. Minggu ketiga itu silakan kalian melakukan penelitian, dan minggu keempat kita akan mempresentasikannya di Zoom ini. Nah, mungkin hanya sekian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Oke, semangat kalian nampaknya hari ini, Dita sama Timo. Luar biasa, pertahankan. Nah, kita kembali lagi ya ke pembelajaran kita gitu kan. Karena yang minggu lalu itu Ibu kasih waktu kalian untuk meneliti gitu kan. Jadi minggu keempat, seperti yang kita ketahui bahwa kita hari ini akan ada presentasi. Nah, Ibu yakin kalian semua juga udah siap, udah mengupload ke YouTube gitu kan. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa dulu kita berdoa ya. Doa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik, langsung aja ya kan, karena hari ini kita presentasi untuk penelitian sejarah. Ibu mau ini dulu, Deng. Mau Fitria dulu. Nah, boleh Fitria, udah siap videonya? Sudah, Bu? Sudah, oke. Udah diupload di YouTube? Sudah, Bu. Nanti Ibu subscribe ya, Bu. Oke. Bagus ya Fitria ya. Dita gimana kamu Dita? Udah siap kamu Dita?
Saya duluan, Bu. Oke, bagus ya. Kelas ini bohong, Bu. Itu gimana itu kata Prisai bohong? Semoga enggak ya Prisai ya. Dita juga anak baik tuh. Nah, oke, Fitria bolehlah di-share screen gimana video dari penelitiannya gitu, vlognya. Ya, jadi teman-teman ini saya akan menampilkan video saya penelitian di daerah Jawa sini berupa bagaimana keadaan alamnya. Boleh lalu di-share screen. Terima kasih sebelumnya. Selamat menonton. Oke, diputar langsung. Oke. Hai guys, Ama di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Jadi di video kali ini adalah day 2 vlog penelitian vlog aku. Ini aku sekarang bawa motor dari Padang Panjang ke Solo, kurang lebih 45 menit. Dan kalian bisa lihat ini dia. Tapi sebelum masuk ke videonya, pastiin kalian udah subscribe channel aku dan nyalain notifikasinya biar kalian tahu aku upload video apa lagi guys. So, kalau kalian penasaran, keep on watching ya. Email ucup. Tuh guys, jadi indah banget pemandangannya tuh. Subhanallah, Masya Allah. Jadi hari ini rencananya aku mau ke kantor meminta data sekunder, baru deh wawancara nelayan. Gila guys, mantep. Doain aku ya guys. Bagus banget. Dulu boleh dimatiin share screen-nya. Udah kita nggak tonton sampai habis karena Ibu juga udah nonton sih sampai habis juga kan di YouTube punyanya si Fitria ini gitu kan. Nah tadi Ibu lihat ya, Fitria ini melakukan penelitian, mungkin koreksi ya atau komentar yang bisa Ibu beri gitu kan. Fitria udah bagus gitu ya dalam menyelesaikan tugas ini gitu kan. Sudah bagus menyelesaikan, karena Ibu lihat juga tadi kan langsung terjun ke lapangan gitu kan. Kemudian juga tadi disebutkan ya, kalau Fitria akan mewawancarai nelayan, juga akan ke kantor untuk mencari data gitu. Namun agak sedikit ya yang mungkin Ibu komen gitu kan, pas ngevlognya tuh kadang nggak stabil gitu, kadang mereng-mereng gitu. Kadang ya agak gimana goyang-goyang gitu kan. Mungkin kedepannya nanti kalau ngevlog jangan goyang-goyang gitu kan. Kemudian juga tadi kan pas jelasin gitu kan, Ibu suka gitu ya kan Fitria menjelaskannya pakai data gitu, jadi nggak asal ngomong gitu kan, jadi dijelaskan juga begini begitu data-datanya dari mana juga disampaikan. Kemudian di akhir video Ibu ngeliat di situ Fitria makan gitu, jadi di situ ada konten makan dan menurut Ibu itu tidak masuk ke dalam penelitian. Jadi lain kali gitu kan nggak usah aja gitu, karena menurut Ibu itu bukan termasuk salah satu dalam langkah-langkah dalam penelitian sejarah gitu. Nah mungkin itu aja ya kan. Kepada anak-anak yang lain ada yang mau dikomentari dari penampilan video Fitria? Silakan. Saya, Bu. Nah ya, siapa ini? Odita, kamu suka yang mengkomentari? Silakan. Saya bukan mau mengomentari sebenarnya. Saya ingin mengapresiasi atas usahanya Mbak Fitria memvlogkan penelitiannya ya, luar biasa sekali sampai harus motor-motoran panas-panasan gitu jauh-jauh. Wah, sungguh Wonder Woman kan, luar biasa. Kan saya mau yang ingin saya kasih saran gitu ya Mbak, kalau bisa lain kali bikin vlog itu jangan noise gitu, jangan ada keributan, jadi videonya pun terdengar jelas gitu kan, sampai informasinya kepada yang nonton. Terus yang kedua ingin saya tanyakan, Mbak selama melakukan penelitian apa ya Mbak kesusahannya? Terus apa kendalanya yang dialami? Mungkin itu Mbak. Terima kasih Bu Guru, saya kembalikan. Ya, kalau menurut saya sih kendalanya ini karena kamera HP juga kan saya pakai HP jadi tidak stabil seperti itu juga. Saya sendiri seperti itu hanya bersama videokannya tuh sendiri gitu, juga dibantu dengan teman, jadi kendalanya tuh susah untuk minta bantuan gitu pada orang-orang. Terus dari datanya sih alhamdulillah
mudah untuk mendapatkannya karena diambil dari data-data. Terus para nelayannya juga baik-baik, tidak mau memberikan data-data seperti itu. Mungkin Oke, lain kali baik. saya bisa bantu ya, Bu. Ya, Mbak. Dita, ada lagi, Dita? Nggak ada, Bu. Oke, baik. Jadi tadi Fitria apa yang disampaikan Dita gitu kan, benar juga gitu kan. Keributan-keributan yang ada gitu kan, itu agak diminimalisir. Dan mungkin tadi dari Fitria ya kan, kesusahan dalam pembelajaran ini gitu kan, dalam proyek pembelajaran ini karena kamera HP dan juga cuma sendiri gitu kan, nggak ada teman untuk memvideokannya gitu. Ya mungkin tapi udah bagus gitu, Ibu apresiasi apa yang sudah Fitria lakukan, yang sudah Fitria laksanakan gitu kan, itu sudah cukup baik tuh. Nah mungkin dari yang lain ada yang mau disampaikan, boleh nih sampaikan punya teman kita. Saya Bu, Timotius, Prisai, silakan Prisai. saya mau ngasih saran aja Bu, supaya untuk lebih baik ke Boleh, depannya Bu. gitu. Karena manusia nggak ada yang sempurna Bu. Jadi saya ngasih saran gitu sama Fitri ya. Mungkin meskipun kamera HP-nya nggak bagus gitu, dia sendiri ngevlognya, tapi dalam hal mengedit videonya, kalau saran saya ya, lebih bagus lagi ke depannya. Kayak dibuat subtitle ya di bawah gitu, supaya orang-orang juga dapat membaca apa yang Fitria omongkan gitu. Itu saja sih Bu dari saya sarannya. Terima kasih Bu. Oke, baik, itu tadi saran dari Prisa ya gitu. Fitria boleh nih dicatat juga kan saran-saran dari kawan-kawannya gitu kan. Nah mungkin overall gitu kan, secara keseluruhan Ibu lihat sumber yang Fitria pakai sudah baik, videonya juga sudah, tapi mungkin ada masukan-masukan dari teman-teman gitu kan. Ibu rasa gitu kan, maaf ya anak-anak, ini yang Fitria kerjakan sudah baik dan Ibu harap bagi siswa-siswa lain gitu kan yang belum menampilkan videonya, karena memang waktu kita terbatas gitu kan, namun akan Ibu tonton nanti di YouTube, dan Ibu mau teman-teman yang lain gitu kan untuk mengkomentari gitu bagaimana sih pendapat kalian mengenai video teman kalian gitu. Jadi nanti kita saling menilai bagaimana gitu kan punya teman kita, karena project yang kita lakukan nggak ada yang jelek gitu kan, pasti semua yang kita lakukan itu baik, namun memang harus ada penilaian atau kritik atau saran gitu kan yang harus disampaikan gitu. Nah dalam pembelajaran ini Ibu harapkan juga ya kan, selain kita sudah mampu melakukan penelitian secara langsung, anak-anak pastinya udah paham juga gitu kan pengertian dari langkah-langkah tersebut karena sudah mempraktekkannya dengan bagus gitu. Tadi yang Fitria lakukan juga udah ada wawancara, sudah ada ngambil sumber dari kantor gitu kan, itu kan sumber termasuk sumber premier langsung gitu kan. Kemudian tadi Fitria juga, Fitria pastikan dari apa yang Fitria lihat, Fitria sudah menafsirkannya gimana, kemudian pastinya juga Fitria udah menuliskan apa yang Fitria dapat gitu. Jadi anak-anak semoga dalam pembelajaran kita yang selama 4 minggu ini, yang lumayan lama gitu kan, dan juga udah turun ke lapangan, semoga bermanfaat ya untuk anak-anak sekalian. Ibu sangat mengapresiasi apa yang telah kalian lakukan gitu. Nah mungkin hanya ini ya pembelajaran kita pada hari ini. Minggu depan kita jumpa dengan materi pembelajaran yang baru. Hanya sekian, kita tutup dengan doa. Doa selesai. Ibu akhiri, selamat siang dan jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat dalam pembelajarannya. Karena oh ya Ibu juga lupa menyampaikan gitu kan, semangat untuk kalian meskipun ini selama pandemi daring gitu kan. Ibu juga ngasih kalian project ini karena ini Ibu sengaja agar kalian melihat siapa yang ada di sekitar kalian dan kemudian membuat project tersebut gitu dengan materi langkah-langkah dalam penelitian sejarah. Tetap jaga kesehatan anak-anak. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Itulah tadi video praktek strategi pembelajaran sejarah. Adapun kelebihan dan kekurangan dari model project based learning. Kelebihannya pertama, dapat mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Yang kedua, dapat memfasilitasi siswa dalam mendapatkan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik secara kompleks dan dirancang berkembang sesuai dunia nyata. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas para siswa dalam proses pembuatan proyek. Yang keempat, guru mudah menilai hasil proyek karena video dapat diulang. Adapun kekurangannya yaitu pertama, kesulitan dalam mengolah video proyek. Yang kedua, memerlukan banyak waktu dalam mengerjakan proyek. Yang ketiga, dalam membuat proyek peserta didik memerlukan cukup banyak peralatan.